Selamat pagi. Mila Aidil Faizin ya. Ini masih hari Idul Fitri setelah kita berpuasa panjang. Tapi hari ini hari Idul Fitri dan kita tidak berpuasa. Waktunya ngonten. Jadi hari ini saya berada di salah satu kebun di daerah saya dan kebetulan ini ada tanaman yang cukup menarik ini ya. Bisa dilihat. Menurut saya ini tanaman apa ini, Mas? Jagung, Mas. Betul sekali, tapi Anda salah. Kalau Anda melihat ini secara dekat atau secara berpenampilan secara jauh, ini pasti melihat ini jagung. Tapi Anda salah, Mas. Ini adalah tanaman sorghum. Memang secara fisiologi tanamannya itu hampir sama. Nah, seperti ini. Tapi ini sangat-sangatlah berbeda, Mas. Karena tanaman sorghum ini memiliki buah yang ada di pucuknya. Kalau jagung ada di ketiaknya kan. Kalau di sorghum ada di pucuknya. Dan kebetulan ini sorghumnya itu ada 3 varietas. Ada Biogema 1 dan 3 dan Suri 2. Nah, kenapa kok harus sorghum? Sorghum ini pengganti tanaman pangan yang saat ini sulit untuk kita produksi seperti apa? Beras. Beras itu, Mas, kalau kita nunggu panen, kita harus lihat musim dulu, musim hujan. Kalau sistemnya itu ada hujan yo. Tapi kalau sorghum ini ditanam di daerah tegalan itu bisa. Jadi nggak harus menunggu musim. Dan sorghum ini secara kandungan itu sama dengan gandum. Nah, gandum itu nggak bisa, Mas, diproduksi di sini, Mas. Bukannya nggak iso yo. Maksudnya gandum itu harus di hamparan yang luas dan itu nggak cocok di Indonesia. Karena Indonesia itu berbukit-bukit, berbeda dengan di Eropa atau Amerika yang sulit datar. Makanya sorghum ini adalah salah satu alternatif dari tanaman pangan menuju tanaman pangan. Makanya di daerah NTT atau NTB, sorghum itu dijadikan sebagai program food estate. Kalau daerah kita Gresik dulu kan, kita bahas mangga yo. Mangga sih. Tapi kalau di daerah NTT, NTB, kita fokusnya itu ada di tanaman pangan jenis-jenis sorghum. Dan sorghum kenapa kok digenjot akhir-akhir tahun ini? Karena rencananya dalam waktu 20 tahun atau 15 tahun lah akan menggantikan posisi beras. Soalnya seratnya itu lebih tinggi daripada beras. Jadi cocok untuk orang-orang yang diabetes karena kandungan gulanya lebih rendah. Berarti kalau dari segi kandungan lebih menang sorghum ya? Betul sekali. Beras. Tapi kalau dari perawatan ya, dalam skala besar antara sorghum dengan beras gimana ya? Gini, Mas. Kalau kita lihat di daerah Tegalan seperti ini, kalau saya boleh jujur, lebih enak padi. Tapi, kenapa padi kok enak? Karena alat mekanisasinya sudah mendukung untuk di Indonesia. Seperti kalau kita mau melihat nanam kan ono sih wis disurung dhewe, panen disurung dhewe. Tapi karena sorghum ini belum mekanisasinya belum masuk, jadi sedikit sulit. Tapi kalau kita bandingkan sama-sama, Mas yo, padi nggak perlu mekanisasi, jagung nggak perlu mekanisasi pertanian, lebih enakan sorghum. Ini tok, Mas. Ini yo, iki umur 2 minggu lebih, 3 minggu lah. Gak dipupuk. Sumpah aku sih nandur iki. Pupuk belum masuk sama sekali. Tapi hijaunya seperti ini. Kalau padi, Mas, belum pupuk, Mas, kuning. Karena jagung ini mereka tipenya itu tipe-tipe yang ya boros tapi nggak seboros padi. Dan hamanya pun juga masih belum banyak seperti di tanaman padi. Jadi secara ini gurung nyemprot. Sorghum ini gurung nyemprot, gurung apa-apa, dan bisa dilihat daunnya pun masih bagus. Apalagi sorghum ini bisa diolah buat apa saja? Pertama dibuat gini. Sorghum ini sejarahnya loh ya. Sebenarnya sorghum ini tanaman Indonesia cukup lama. Dulu itu mungkin 20-30 tahunan itu dikenal sebagai ketan oren. Kalau di daerah sini ketan. Lah, kalau ketan-ketan ibaratnya ya paham lah buat apa. Ya gawe olahan nih ya katul lah bahasa Indonesia itu katul. Mari ngono bisa dibuat jenang itu juga bisa karena memang bahannya itu tepung-tepungan. Dan memang sudah ada sejak dari dulu sorghum itu. Memang perkataannya itu adalah ketan oren. Buat pakan burung juga ya? Iya bisa, tapi terlalu mahal, Rek. Terus bisa diolah seperti beras nggak ya? Maksudnya bisa. Dikukus atau direbus? Bisa, gitu. Sangat bisa. Tapi memang kalau lidah
Indonesia. Pak Diam. Kalau apa lidah Indonesia Mas ya, kayak belum terbiasa. Ibaratnya kalau kita makan jagung, beras jagung itu Mas, kan kita masih rada-rada piye kan. Tapi kalau ketan oren, ya memang hampir mirip lah sama beras, tapi nggak semirip beras. Untuk masa tanamnya itu berapa lama ya sorghum? Masa tanamnya itu 4 bulan HSS, hari setelah semai. Berarti sekitar 3,5 bulan. Oke. Tapi proses pengolahannya Mas nggak rumit. Kalau padi kan kita leren panen, mepe, marungu di seleb kan. Kalau ini nggak perlu rumit-rumit. Terus kalau harga jual di pasaran ya untuk sorghum ini? Kalau sorghum sendiri ya karena memang komoditas baru ya. Jadi memang harganya biasanya lebih mahal di atasnya. Kalau beras kan sekarang kisaran antara 9 sampai 12.000 per kilo ya. Kalau sorghum mungkin 15.000 ke atas bisa dapat. Lebih mahal ya berarti. Lebih mahal untuk kalau saat ini. jual. Memang secara gizi kan juga lebih tinggi. Oh. Ada kualitas juga ada harga. Oke, Cak. Kalau pandangan sampean untuk ke depan ya sorghum ini gimana? Maksudnya ini sorghum, apakah potensial gitu? Kalau gini Mas, kita lihat perspektif masyarakat dulu. Kalau memang masyarakat sudah beras kan gak bagus ya Mas sebenarnya. Ya, soalnya seratnya kan dibuang. Beras yang ada di Indonesia ini. Iya, beras yang di Indonesia loh ya. Yang beredar gitu. Yang beredar itu gak bagus. Soalnya memang kandungan seratnya itu dibuang dan juga kandungan diabetes gulanya kan tinggi. Gulanya tinggi. Kalau sorghum ini seratnya ada, gulanya nggak terlalu tinggi. Jadi bagi saya kalau memang masyarakat Indonesia pengen kehidupan yang lebih healthy, sorghum solusinya. Makanya ini loh, lebih terjangkau ini daripada kita beli beras merah loh ya. Beras merah loh di atas 25-30. Ini cuma paling 20 ke bawah 15 lah. Tapi secara manfaat itu sama. Sorghum loh ya. Oke. Cukup. Udah. Ya silakan ditutup ya. Ya sebenarnya aku gak pengen nutup karena pengen konten terus, tapi karena memang ini kayak video ini. Ya terima kasih buat teman-teman. I am comeback. Saya akan terus berinovasi dan nge-vlog nggak jelas ini. Mohon maaf dulu Cak, sudah lama nggak konten ya. Iya mohon maaf karena sudah lama sekali nggak konten karena banyak faktor. Banyak komentar yang nggak dibalas juga ya. Iya banyak komentar yang nggak dibalas juga. Ini loh kadang puasa itu berat loh Rek. Aku mending poso loh daripada gak konten ya. Mending aku poso tapi gak konten daripada aku gak poso konten dosa Rek. Makanya itu aku pengen puasa itu saya gunakan untuk ibadah dan hari ini saya comeback. Dan insya Allah akan terus berlanjut untuk 1 tahun ke depan. Semoga untuk konsisten. Terima kasih buat teman-teman sudah menunggu saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.